warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angela Trihapsari dari kelas M253 dengan nomor urut 25. Pada kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran yang telah saya dapatkan dari pertemuan 1 hingga pertemuan 14, yang dimana tentang kajian kebahasaan Indonesia di SD. Nah, dari pertemuan itu mencakup beberapa aspek. Yang pertama bunyi, pembentukan kata, hingga pembentukan suatu struktur kalimat. Dengan memahami materi ini, saya dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan lebih baik dan lebih benar lagi. Pada pertemuan pertama, saya mempelajari tentang fonologi, yang dimana fonologi itu adalah sebuah bunyi yang membahas tentang bunyi bahasa. Saya memahami di sini bahwasanya bunyi memiliki peran yang sangat-sangat penting dalam membedakan suatu makna. Contohnya saja seperti kata batu dan patu memiliki bunyi yang berbeda kan, sehingga maknanya pun pasti juga berbeda. Dari sini saya juga dapat menyimpulkan bahwa pengucapan bunyi itu harus tepat agar tidak terjadi kesalahan dalam mengucapkan suatu kata dan menyampaikan maknanya itu apa. Dan selanjutnya materi pembelajaran klasifikasi bunyi. Pada pertemuan kedua ini kita membahas tentang klasifikasi bunyi, yang dimana saya mempelajari bahwa klasifikasi bunyi itu dibagi atas menjadi dua. Yang pertama fonan dan konsonan. Vokal itu seperti a, i, u, e, o yang diucapkan tanpa adanya hambatan dari pernapasan yang dialami. Sedangkan konsonan itu seperti B, D, K itu dia terjadi karena diucapkan dengan adanya hambatan. Contoh bunyinya itu pada kata A katanya anak, dan bunyi B itu pada kata buku. Jadi yang saya simpulkan bahwa setiap bunyi itu memiliki cara pengucapannya yang berbeda-beda. Materi selanjutnya yaitu supramental, yang dimana materi ini tuh menjelaskan dan mempelajari bagaimana tekanan, intonasi, dan jeda itu harus jelas. Jadi karena kalau tidak jelas itu akan mempengaruhi makna dalam berkomunikasi. Contohnya saja, kamu datang dengan intonasi naik berarti bertanya, sedangkan kamu datang berarti pertanyaan. Iya kan? Saya menyimpulkan bahwa sahnya intonasi itu sangat penting dalam berbicara. Selanjutnya materi fonem dan alofon. Yang saya pelajari dari materi ini itu adalah mereka itu sebuah bunyi yang membedakan suatu makna itu kalau fonem. Contohnya itu pada kata padi dan badi yang memiliki arti berbeda karena bunyinya juga ikut berbeda. Sedangkan alofon itu dia adalah sebuah variasi bunyi. Misalnya bunyi K pada kata kaki dan pak terdengar sedikit berbeda tapi tidak mengubah maknanya. Jadi yang saya simpulkan bahwa tidak semuanya perbedaan bunyi itu bisa mengubah suatu arti. Yang selanjutnya morfologi, yang dimana saya mempelajari bahwasanya kita harus membuat struktur kata terlebih dahulu sebelum dibentuk menjadi sebuah kata-kata, dan harus melalui proses-proses tertentu. Contohnya kata membaca itu kan berasal dari kata baca yang diberikan imbuhan me sehingga menghasilkan kata membaca. Saya simpulkan bahwa kata memiliki aturan yang pembentukannya yang jelas. Berikutnya pada materi morfem itu morfem adalah satuan terkecil yang memiliki makna. Contohnya seperti buku, itu dia adalah morfem bebas. Sedangkan me itu adalah morfem terikat. Jadi morfem bebas itu adalah morfem yang bisa berdiri sendiri, sedangkan morfem terikat dia itu harus digabungkan dan tidak bisa berdiri sendiri. Nah,
Kalau misalnya kita gabungkan me dengan tulis itu kan menjadi menulis. Nah, jadi kalau misal kita membuat kata itu, kita lihat dulu apakah dia bisa menjadi sebuah morfem bebas atau morfem terikat. Jadi ini juga morfem menjadi merupakan dasar-dasar dari pembentukan kata. Selanjutnya pada materi pembentukan kata. Pembentukan kata itu ada 3. Yang pertama afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Kalau afiksasi dia itu adalah penambahan imbuhan, sedangkan reduplikasi dia adalah pengulangan, dan komposisi dia itu adalah penggabungan kata. Yang dimana afiksasi itu lari menjadi berlari, kalau reduplikasi kata ulang berarti buku-buku atau kupu-kupu itu kan berulang. Dan kalau komposisi dia penggabungan kata. Contohnya rumah dan sakit. Rumah besar itu adalah sebuah komposisi. Jadi yang saya simpulkan bahwa proses pembentukan kata itu lebih kaya dan bervariasi ya. Dan ada materi frasa, klausa, dan kalimat. Saya mempelajari frasa itu adalah gabungan kata tanpa adanya predikat. Contohnya itu rumah besar, anak pintar. Frasa belum memiliki makna yang lengkap karena tidak ada predikat. Jadi hanya sebuah bagian-bagian dari kalimat, minimal 2-3 kata. Sedangkan klausa itu adalah sebuah kata yang telah memiliki subjek dan predikat. Contohnya saya makan atau dia belajar. Klausa itu sudah memiliki makna sebenarnya, tetapi belum tentu menjadi sebuah kalimat lengkap. Jadi harus kita buatkan lagi lebih rinci untuk bisa menjadi sebuah kalimat. Nah, sedangkan kalimat sendiri itu adalah satuan bahasa yang lengkap. Contohnya ini, saya belajar di rumah setiap hari. Ini adalah sebuah makna yang utuh atau kalimat yang utuh dan dapat berdiri sendiri. Jadi setelah frasa dan klausa itu terbitlah kalimat. Dan materi terakhir adalah analisis kesalahan berbahasa. Saya mempelajari bahwa menemukan kesalahan dalam berbahasa itu pasti harus dilakukan karena supaya kita bisa menganalisis dan memperbaiki penggunaan bahasa. Contoh kesalahannya itu seperti ejaannya kita ambil aktif, dan yang harusnya kan di situ ejaannya aktif bukan aktif. Jadi secara keseluruhan itu saya menyimpulkan bahwa kajian kebahasaan itu mencakup bunyi, kata, hingga kalimat. Contohnya dari bunyi kata lalu menjadi kalimat yang utuh. Semuanya materinya itu saling berkaitan dan penting dalam penggunaan bahasa. Dengan memahami satu hal ini, saya dapat berbahasa dengan lebih baik lagi. Demikian kesimpulan pembelajaran yang saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.